3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4, 6, 2, 3. Ledakan. Nafas teror naik. Ketika tuan muda dari keluarga laki-laki itu melihat mata pembunuh yang tidak jahat, dia mundur dan wajahnya berubah. Dia tidak menyangka kecepatan non-evil begitu cepat. Dia menatap bukan kejahatan dan berkata dengan marah, "Aku tuan muda dari keluarga pria, kamu." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, telapak tangan yang tidak jahat sudah mendatanginya. Melihat pedang non-kejahatan telah ditebang, mata pria Tian tiba-tiba menyusut, tangan kanannya tiba-tiba terentang, dan perisai hitam besar muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia memegang perisai dan tiba-tiba melangkah maju. Ledakan. Di mata semua orang, perisai besar itu bergetar hebat. Pada saat berikutnya, perisai langsung terbuka, dan pria Tian terkejut ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, bayangan sisa melintas melewati lapangan. Boom, nafas yang mengerikan. Tekan ke bawah. Dalam sekejap, mata pria Tian terbuka lebar, tubuhnya kaku dan tidak bergerak, dan matanya penuh warna yang luar biasa. Karena sekarang non-evil telah muncul di belakangnya, dan tangan non-evil telah mencengkeram tenggorokannya, sama seperti orang gelap pertama sebelumnya. Ini adalah akhir dari pertempuran lagi. Lihat pemandangan ini, jarum tetes statis bidang bisa berbau. Bisakah pria misterius berbaju hitam itu bahkan menahan tuan muda dari keluarga barbar sebentar lagi? Kapan dewa-dewa begitu lemah? Semua orang yang hadir tahu bahwa dewa itu kuat dan lemah. Tetapi setiap dewa sangat mengerikan, sama seperti dewa langit dan bumi ini. Namun kini, dewa yang mengaku sebagai tuan muda dari keluarga barbar itu tertangkap dalam sekejap. Bagaimana kita tidak terkejut? Tidak ada kejutan. Jika kamu berani menyentuhku, aku masih muda. Dia berkata dengan ekspresi ngeri dan kebencian di matanya. Di bawah, mata Li Feng, manajer restoran, dan lainnya penuh dengan kengerian. Pada saat ini, mereka ketakutan. Pria parubaya yang tertusuk rantai itu juga terlihat kusam. Jelas bahwa Qin Chen tidak menyangka bahwa mereka benar-benar berani membunuh orang-orang dari suku gelap. Orang-orang yang memindahkan suku gelap di benua Heiyu sedang mencari kematian. Terlebih lagi, pihak lain masih menjadi tuan muda dari keluarga tersebut. Keluarga pria, dikatakan bahwa itu adalah keluarga gelap yang cukup kuat di benua Heiyu. Keluarga gelap di benua Heiyu semuanya adalah kekuatan dari keluarga gelap di lautan kosmik. Namun, benua Heiyu hari ini termasuk dalam tahap membuka gurun. Jadi keluarga yang bisa datang ke sini bukanlah keluarga teratas. Mereka semua adalah kekuatan kecil yang membuka gurun untuk keluarga gelap. Tetapi karena kekhasan daratan Heiyu, bahkan keluarga yang datang untuk membuka gurun memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan kuat dalam keluarga gelap, dan mereka tidak akan sendirian. Tapi pria misterius berbaju hitam itu mulai tanpa berkedip. Siapa dua orang ini? Saat ini, salah satu dari 10.000 orang yang telah membujuk dan menghina Qin Chen tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berbalik dan hendak menyelinap pergi. Saat dia hendak menyelinap pergi, Qin Chen berbalik dan saling memandang. Melihat ini, mata yang tidak jahat bersinar, dan cahaya hitam langsung menembus alisnya. Non-evil memandangi orang-orang Wanzu yang ingin menyelinap pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara itu jatuh, mata pria itu melebar, tubuh dan jiwanya langsung runtuh, dan semua barangnya terhapus, seolah-olah tidak pernah muncul. Benar-benar menghilang di dunia ini. Melihat ini, wajah 10.000 orang lainnya berubah. Non-evil tidak melakukannya lagi. Dia datang ke Qin Chen dengan pria Tian di tangannya. Kemudian dia memberi hormat dengan hormat dan berkata, "Tuanku, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini?" Dengan ucapan ini, penonton terdiam, dan semua orang memandang Qin Chen dengan tak percaya. Dewasa, apa asal-usul orang ini? Dia master yang sangat kuat, tapi dia pengikutnya? Sulit dipercaya. Kamu, siapa kamu? Aku anggota keluarga laki-laki. Jika kamu berani memindahkanku, keluarga laki-lakiku tidak akan pernah melepaskanmu. Keluarga laki-lakiku pasti akan menghancurkan 10 keluargamu. Ini cukup menakutkan. Pada saat ini, dia sedikit bingung. Begitu kuat, memanggil orang lain akan menjadi dewasa, masih liar di daratan Yu hitam ini,
Mentian meskipun idiot, juga tidak mudah untuk mengenal satu sama lain. Oh, hancurkan 10 sukuku, Qin Chen tersenyum. Beri dia warna. Suara Qin Chen jatuh dengan acuh tak acuh. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh lelaki Tian ini mulai retak dan tubuhnya mulai runtuh. Ah! Dalam tubuh lelaki Tian ini, kekuatan darah yang mengerikan meledak menjadi api. Itu adalah kekuatan pembakaran darah. Kekuatan darah? Qin Chen terkejut, tetapi tidak menyangka bahwa klan gelap memiliki apa yang disebut kekuatan darah. Namun, jelas bahwa pria Tian ini jauh dari lawan yang tidak jahat, bahkan jika dia adalah kekuatan untuk mengaduk darahnya. Dengan keras, tubuh pria Tian ini langsung hancur, hanya menyisakan jiwanya di bawah kendali non-evil. Wah! Qin Chen Chang menghela nafas. Sumber gelap dari langit liar dihirup ke dalam tubuhnya secara instan oleh Qin Chen. Kekuatan ini langsung disempurnakan oleh kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Dalam sekejap, semacam sentimen aturan yang tidak bisa dijelaskan bertahan di benak Qin Chen. Wah! Qin Chen mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bisa memahami aturan dan kekuatan orang-orang gelap dengan menyerap asal-usul orang-orang gelap. Ini membuat Qin Chen bergerak di dalam hatinya. Jika dia menyerap cukup banyak master dari klan gelap, dapatkah dia sepenuhnya mengendalikan aturan klan gelap dan membiarkan dirinya benar-benar mengembangkan aturan klan gelap? Memikirkan hal ini, mata Qin Chen menjadi cerah. Tuanku, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Dia bertanya dengan hormat dan tidak peduli dengan pria Tian itu. Keluarga pria, yang dia dengar, adalah cabang kecil dari perintah Lord Sikong. Itu hanya keluarga kecil. Apalagi keluarga laki-laki, bahkan yang di atas keluarga laki-laki, dia tidak takut. Terlebih lagi, pihak lain menyinggung utusan kaisar. Di depan utusan kaisar, Tuan Sikong pun tidak berani bertindak liar. Dia harus hormat. Terlebih lagi, semakin banyak yang saya lakukan untuk utusan kekaisaran, semakin saya akan disukai olehnya di masa depan. Pikirkan di sini, bukan kejahatan bahkan beberapa pandangan bersyukur pada Mentian. Sedikit terima kasih kepada orang ini untuk memberikan dirinya kesempatan tampil seperti itu. Mentian dipandang oleh orang yang tidak jahat dengan mata seperti ini. Meskipun itu hanya tubuh jiwa, tetapi seluruh orang merinding. Penampilan macam apa ini? Apakah kedua orang ini tidak normal? Pada saat ini, Qin Chen sudah berdiri dan mendatangi pria Tian itu selangkah demi selangkah. Semua orang di restoran ini terdiam. Tidak ada yang berani berbicara atau bergerak. Mereka hanya menatap Qin Chen. Qin Chen menatap pria Tian dan membuatnya berbulu. Segera, dia mendengar cara ringan Qin Chen, apakah kamu sangat tidak yakin? Mentian tercengang. Ini, bagaimana saya harus menjawab untuk hidup? Qin Chen tertawa, aku tahu kamu tidak yakin. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Bisakah kamu menelepon seseorang? Menelepon seseorang? Mentian tercengang dan mengira dia salah dengar. Apa, kamu tidak mengerti? Bukankah kamu mengatakan ingin menghancurkan 10 suku di kota ini? Bab 4624. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menghubungi seseorang. Suara Qin Chen jatuh dan kembali ke tempat duduknya. Ketika Mentian melihat tindakan Qin Chen, dia menoleh dan memandang non-evil dengan tak percaya. Jika kamu ingin orang dipanggil, tolong panggil mereka. Jika kamu tidak memanggil mereka, kamu akan mati. Bukan cara cahaya yang jahat. Meskipun dia tidak tahu tujuan Qin Chen, dia juga tahu bahwa Qin Chen pasti marah. Sebagai utusan kekaisaran, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia membunuh lebih banyak orang? Untung keluarga pria tidak datang. Jika dia benar-benar ingin datang, dia mencari kematian. Kau memintaku untuk meneleponnya. Melihat bahwa Qin Chen tampaknya tidak menipu dirinya sendiri, jejak keganasan tiba-tiba muncul dari mata Mentian. Qin Chen mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat agar pihak lain menelepon dengan cepat. Kalau begitu aku akan menelepon. Wajah Mentian ganas. Tiba-tiba, liontin batu giok hitam muncul di tubuhnya. Begitu liontin giok hitam muncul, langsung terbakar. Saat berikutnya, nafas yang kuat tiba-tiba menyapu dari langit yang jauh. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat kejadian langsung lega. Pria besar sejati akhirnya ada di sini. Jelas bahwa mereka adalah ahli dari keluarga pria. Ledakan. Anda bisa melihat langit terbakar langsung di kejauhan. Saat berikutnya,
7 atau 8 sosok muncul langsung dari kehampaan dan datang ke langit dan bumi ini dalam sekejap. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, yang sangat mirip dengan lelaki Tian itu. Sisanya juga dipenuhi dengan suasana hormat yang mengerikan, dan mereka semua adalah pembunuh. Ketika lelaki tua itu datang ke kota, matanya langsung tertuju pada lelaki Tian, yang berubah menjadi tubuh jiwa, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ayah! Saat melihat lelaki tua itu, lelaki Tian segera mengeluarkan suara bersemangat. Itu ayahnya, kepala keluarga pria, Mengu. Mengu melihat pemandangan itu, dan matanya tiba-tiba meledak. Ya dewa, apa yang terjadi? Ayah, saya mendengar dari penjaga toko restoran Zuiyu bahwa seseorang berani melindungi para penjahat di restoran Zuiyu. Jadi saya datang dengan orang-orang kuat di keluarga saya dan ingin melawan dua orang ini. Tapi siapa yang tahu bahwa kedua orang ini sangat kuat? Pertama, mereka membunuh penjaga bayi itu. Wei bahkan telah menghancurkan tubuh anak itu. Ayah, selamatkan anak itu dengan cepat. Dia menangis ketakutan. Restoran Zuiyu. Mengu menatap pria paruh baya di restoran dan penjaga toko restoran Zuiyu. Kau memanggil anakku, ini jalan tua yang dingin. Penjaga toko gemetar ketakutan, dan bergegas maju, tuanku. Bawahan. Puff. Sebelum kata-katanya turun, Mangu tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dengan keras, tubuh penjaga toko roboh dan jiwanya langsung terbakar. Tubuh anakku telah hancur. Mengapa kamu tidak mati? Suara pepatah lama belum jatuh, dan penjaga toko langsung menjadi abu di mata panik. Jiwanya hancur, dan tidak ada yang tersisa. Kalian berdua, siapa kamu? Saat ini, seorang tuan dari keluarga laki-laki maju perlahan dan berkata dengan kasar. Pada orang ini, aura Dizun yang menggelinding melonjak, yang jelas merupakan Dizun. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Mangu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikannya. Pada saat yang sama, dia muncul dalam kehampaan, menatap Qin Chen dengan dingin, penuh pembunuhan. Kamu menghancurkan tubuh anakku, Mengu berkata dengan suara melengking. Qin Chen berkata dengan lemah, lalu apa? Aku tidak hanya akan menghancurkan tubuh putramu, tetapi juga jiwamu. Saat suara itu jatuh, Qin Chen menatap matanya. Mata yang tidak jahat dingin, tangan kanan tiba-tiba terjepit. Tidak. Men Tian berteriak ngeri. Untuk mati. Mengu tiba-tiba menoleh dan memandang bukan kejahatan. Aku ingin membunuh putraku di depanku. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Suara ke bawah, dia tiba-tiba meneruskan serangan, dan kemudian meledak dengan kuat. Ledakan. Kekuatan tinju yang mengerikan muncul dalam sekejap dan tiba-tiba melonjak ke arah yang tidak jahat. Seringai non jahat, denganmu. Berkata, dia maju dengan keras, dan kemudian sebuah pukulan meledak, di kepalan tangan, seorang tinju hitam tersapu. Ledakan. Kedua tinjunya hancur, dan lelaki Gu itu tiba-tiba mundur. Dalam proses mundur, lelaki Gu itu tiba-tiba menguleni formula, menyatukan tangannya, dan kemudian meraung, tangan liar. Suara itu jatuh, tangan kanannya tiba-tiba maju mencetak, lalu ditembak jatuh. Ledakan. Kekosongan langsung retak di depannya, dan saat berikutnya, sebuah tangan raksasa tiba-tiba keluar dari kehampaan yang gelap, lalu bertepuk tangan. Pada saat tangannya, master barbar lainnya juga bergerak, desir, dan langsung muncul di samping non-evil, membombardir non-evil. Itu tidak jahat, ini mengejutkan. Ledakan. Di seluruh langit, serangan itu langsung hancur. Pada saat yang sama, tangan kanan yang tidak jahat menamparkan orang-orang kuat dari barbar. Hancurkan. Saat suara itu jatuh, tubuh tuan dari keluarga barbar pecah dan berubah menjadi bubuk. Hanya jiwa mereka yang terbang ketakutan. Tuan-tuan dari keluarga barbar ini semuanya adalah penyembah bumi. Mereka bukan musuh dari gerakan yang tidak jahat. Wajah Mengu sangat berubah, begitu pula pria Tian itu. Seketika tahu musuh berduri. Dan setelah pemusnahan fisik para ahli itu, atmosfer gelap yang bergulung tersebar di mana-mana. Melihat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, boom, sumber gelap bergulir, langsung diserap oleh Qin Chen, dan mulai memurnikan perlahan. Ledakan. Dalam persepsi Qin Chen, pemahamannya tentang aturan klan gelap semakin mendalam. Di sisi lain, tangan kanan yang tidak jahat terjepit dan terengah-engah, dan jiwa manusia Tian telah runtuh.
Ayah. Sebelum dia meninggal, Mentian berteriak melengking. Kamu ingin mati. Mengu sangat terkejut dan marah sehingga dia didorong secara ekstrim olehnya dan ditekan ke arah yang tidak jahat. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan yang tak berujung melonjak dalam kehampaan, dan tangan kegelapan yang mengerikan, yang didorong oleh zaman kuno, tiba-tiba bergerak menuju penindasan yang tidak jahat. Di mana ia lewat, kehampaan itu langsung dihancurkan dan dimusnahkan, yang sangat menakutkan. Di kejauhan, tanpa pikiran menjijikkan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi perisai gelap di depannya. Ledakan. Tangan raksasa itu langsung menepuk perisai hitam itu. Perisai hitam itu bergetar hebat, dan banyak rongga di sekitarnya langsung rusak. Namun, perisai hitam tidak melakukan apa-apa. Perisai hitam dengan kaku memblokir semua kekuatan telapak tangan ini. Melihat pemandangan ini, mata lelaki Gu itu sedikit menyipit, dan dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa perisai hitam yang dibentuk oleh non-evil begitu keras sehingga bisa menghalangi tangannya. Pada saat ini, perisai hitam itu tiba-tiba berubah menjadi senjata panjang. Saat berikutnya, senjata panjang langsung berubah menjadi tombak hitam dan memotong pria Gu. Ada cahaya dingin di mata pria Gu, dan dia menunjuk ke depan. Ledakan. Jari ini langsung menunjuk ke aun pistol hitam. Ketika jarinya baru saja menyentuh ujung pistol hitam, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Bang! Di mata semua orang, seluruh tinjunya langsung diledakkan, dan pistol panjang hitam itu melesat langsung ke alisnya. Pada saat kritis ini, cermin kuno hitam tiba-tiba muncul di depan pria Gu. Bab 4, 6, 2, 5. Dengan sekali klik, cermin kuno hitam itu langsung melawan senjata hitam panjang itu, dan cermin kuno hitam itu langsung dihancurkan dan diubah menjadi bubuk di bawah pukulan yang tidak jahat. Saat ini, token hitam muncul di tangan Mangu. Klik, dia langsung menghancurkan token hitam itu, dan token hitam itu berubah menjadi pita hitam, yang naik langsung ke langit dan menghilang ke langit. Panggil orang. Dalam pertempuran sederhana antara yang kuno dan yang tidak jahat ini, dia telah merasakan krisis dan mulai memanggil kekuatan di belakangnya untuk pertama kalinya. Karena dia tahu jika dia terus bertarung, dia akan mati. Di sisi lain, non-evil sebenarnya punya kesempatan untuk berhenti. Tapi Qin Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Biarkan dia menelepon. Cara ringan Qin Chen, saya tidak ingin membiarkan orang berpikir bahwa saya menggertak kecil, biarkan pihak lain memanggil kesempatan untuk tidak memberi. Dia tidak merasa jijik. Dia tahu bahwa utusan kekaisaran masih marah dan ingin memperluas masalah ini. Namun, tidak ada ketidakpuasan dalam non-mual. Meski keluarga barbar ini adalah klan gelap di Heiyu, namun tidak kuat. Bahkan jika Tuan Sikong datang sendiri dan utusan kekaisaran ada di sana, dia harus menjual wajahnya. Melihat Qin Chen mengambil inisiatif untuk membiarkan dia menelepon orang, hati Mengu tenggelam. Jika pihak lain begitu tenang, apakah ada kartunya? Meskipun saya bingung, tidak ada cara lain untuk pergi saat ini. Setelah melihat token hitam itu melambung ke langit, langsung menghilang. Mengu menatap Qin Chen dengan tatapan ganas, aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani membunuh putraku, keluarga laki-lakimu tidak akan pernah berhenti. Pada saat ini, ruang di atas kepala Mangu tiba-tiba bergetar hebat, dan orang-orang mengangkat kepala satu persatu, menunjukkan ekspresi ngeri. Ini dia tuannya lagi. Segera, ruang menjadi pusaran air. Di pusaran air, seorang pria parubaya berbaju zirah keluar lebih dulu. Armor pria parubaya itu berwarna hitam dan penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika dia melihat seseorang datang, matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dan hatinya sangat gila. Dia melangkah maju dan dengan cepat memberi hormat kepada pria parubaya berbaju zirah, Mengu, aku pernah melihatmu. Melihat para pengunjung, Qin Chen dan non-evil sedikit mengernyit, sedikit bingung. Karena pria parubaya berbaju zirah itu adalah anggota tim non-jahat kelima dan bawahan non-jahat. Setelah pria parubaya itu keluar, dia melihat sekeliling. Segera, matanya tertuju pada Qin Chen dan non-evil. Ketika dia melihat Qin Chen dan non-evil, inspektur itu melunakkan kakinya dan hampir berlutut. Saat ini, pria parubaya itu sangat terkejut. Mengapa kapten yang tidak jahat dan utusan kekaisaran ada di sini?
Saat ini, Mangu dengan cepat mendatangi pria parubaya itu dan memberi hormat dengan hormat. Jiwa para tetua lain dari keluarga pria di belakangnya juga datang satu demi satu. Mereka tampak marah dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Mereka berkata dengan hormat, "Inspektur, ada banyak orang di kota Suantian. Para penjahat melindungi para penjahat dan membunuh keturunan keluarga barbar kami. Saya berharap inspektur akan membantu kami mendapatkan keadilan bagi keluarga barbar kami." Inspektur, dengan ucapan ini, semua orang di lapangan bingung. Apakah pria ini inspektur para dewa? Orang-orang dari semua bangsa yang hadir telah mendengar nama inspektur. Dikatakan bahwa inspektur adalah yang terkuat di antara para dewa, yang berspesialisasi dalam memeriksa benua Heiau. Karena setiap utusan patroli dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tanah suci di inti daratan Heiau. Dia memiliki status mulia dan merupakan dewa tingkat tinggi. Utusan berpatroli di seluruh dunia. Semua kota dan kekuatan di seluruh benua Heiau dapat dipatroli oleh utusan patroli. Pria parubaya itu tidak masuk akal. Dia tiba-tiba muncul di depan Non-Evil dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. "Aku pernah melihatmu sebelumnya, tapi aku tidak tahu kamu ada di sini. Aku pantas mati." Dewasa, pernyataan ini membuat semua orang merasa bingung. Pria Gu itu dan banyak tetua keluarga pria itu membatu di tempat. "Dewasa, apa yang sedang terjadi?" Tidak jahat melihat pria parubaya itu, alisnya sedikit berkerut, suara dingin, "Ada apa?" Setelah lama bekerja, lusa, keluarga pria ini sebenarnya berada di bawah komandonya sendiri. Untuk sementara waktu, itu hampir merupakan pendarahan otak. Brengsek. Dia bekerja keras dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bantuan di depan utusan kekaisaran. Siapa tahu dia telah melakukan hal seperti itu. Apakah ini benar-benar istimewa? Jika kaisar salah paham bahwa dia sengaja mengatur permainan untuk memenangkan hati orang dewasa, dia akan melompat ke sungai suci yang gelap. Pada saat ini, pria Gu itu tiba-tiba muncul di depan pria parubaya itu. Dia bahkan berkata, "Inspektur, apakah Anda mengenal kedua orang ini?" Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik dan menamparkan. Bang! Sebelum pria Gu itu bisa bereaksi, seluruh tubuhnya akan runtuh dan menjadi tubuh jiwa. Semua orang melihat pemandangan itu dengan ngeri, tampak ketakutan dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa inspektur yang dipanggil oleh Mengu menyerang Mengu? Apa-apaan? Pria parubaya itu memandangnya dengan dingin, yang sedikit kacau, dengan amarah dan kepanikan dalam suaranya. "Dua orang apa? Panggil aku yang mulia." Ketika dia melihat pada yang tidak jahat, dia melihat bahwa mata yang tidak jahat itu dingin dan membunuh. Dia tahu bahwa pemimpin tim sangat marah padanya, dan dia bahkan tega membelah lelaki tua itu. Dewasa, pada saat ini, kepala pria Gu kosong, dan pria kuat dari keluarga pria menjadi pucat seketika. Pria parubaya itu sedikit memberi hormat pada Qin Chen, dan kemudian berkata dengan suara gemetar kepada Fei, "Tuanku, ini. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi?" Roh bahasa yang tidak jahat itu dingin, suaranya dingin, "Keluarga cantik ini, apakah orangmu?" Suara itu dingin dan penuh amarah. Pria parubaya itu gemetar dan berkata, "Tepatnya, keluarga pria ini dikirim ke daratan Heiau untuk membuka gurun. Karena tidak ada di belakang panggung, hidupnya sangat sengsara. Kemudian, ketika dia turun ke daratan Heiau, keluarga pria itu sering datang ke rumahnya dan berlindung dengan bawahannya. Dia memberikan penghormatan kepada bawahannya dan mempersembahkan kecantikan pertama dari keluarga pria kepada bawahannya. Jadi, berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu." Murid tiba-tiba menyusut, "Dewasa, apakah itu untukmu?" Wajah Fei Fei sangat marah. "Tidak apa-apa melakukannya padaku. Kuncinya adalah dia masih ingin melakukannya pada orang dewasa, dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan 10 keluarga orang dewasa." "Ada apa? Kamu adalah di belakang panggung. Apakah Anda ingin menonjol untuknya?" Pria parubaya itu tercengang, lalu berkata, "Kapten, Kaisar. Tidak, tuanku, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga pria ini. Saya tidak mengenalnya sama sekali." Suaranya bergetar saat dia mengatakan ini. Karena dia bisa merasakan kemarahan di hati sang kapten. Saat ini, dia juga mengerti bahwa itu adalah utusan Kaisar. Singkatnya,
dia bisa menghancurkan keberadaan keluarga mereka. Kapten bisa menjilat satu sama lain, yang merupakan berkah yang tidak bisa dia temukan dalam 8 nyawanya. Sekarang, dia dihancurkan oleh dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.